Oh. Rencananya pengen foto yang tim kita aja Pak di sini Pak bareng. Oh ini suruh sini. Nunjukin kalau ini loh tim di belakang layar kita. Suruh sini ada nggak? Hari ini ada nggak semua? Masuk lagi Pak. Suara di sini. Keluar. Romuro. Saya kira Romuro. Areki. Cek tas tes. Cek. Sudah nyala biru. Sudah. Lingkaran biru. Bebas terbatas. Apa Mas? Ini Mbak. Wih. Oh, sebelah sini Mbak. Yang ini cedak. Dikerah. Ya. Sini. Ya. Yang coba sini rak ulu. Dari sini enggak kedengeran. Kurang bagus. Yang bawah kan cedak deh. Yang sing meke mau ning jaran Kak. Sini. Kebalik. Sini. Nah, ya. Iya, elek banget iki. Bung nek duwe Kene. sing langsung nyentuh ya ora apa-apa. Sini. Anu, bom, Kayak gini. Ya. Wes. Arahnya tapi sing rene. Jangan mengiringnya rene. Iya sih. Coba cek. Sudah. Tapi kayak bleber ini ya Mas ya memang Kurang ya. ngadeg ini ya. Mungkin di Kita sana harus perspektif khusus sing ya. dewe. Mbak, tadi kenal Adi Kuntoro. Adi Kuncoro. Langsung ngecek. Mas Adi, temanku pelatihan PDP. Udah kayak gini, jelek tapi nih ya Mas. Kenapa Mbak Ju? Dia follow Instagram, informasi kok temannya sama nih gitu. Temennya Mbak Kisti, temennya Kisti. Oh. Harus sudah Banyumas. Oh, Bang Isti tiba Banyumas lagi. Terus kemarin pelatihan PDP bareng. Guys, ngene iki memang ini Mas. Aku udah Harus aneh banget ya Mbak Ju. Ini di sini. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sedulur ngeker. Ngobrol bareng apoteker. Ya, kita pagi hari ini kita ngeker di RSUD Dr. Adiatma MPH yang selalu tulus melayani sepenuh hati. Ya, karena kita selalu menggunakan hati kita untuk melayani pasiennya.
Kita tulus karena di tempat kita ada Mas Lulus. Iya. Di pagi yang cerah ceria ini, sobat ngeker, sobat sehat kita, yang kalau sakit perginya ke rumah sakit, tapi kalau sehat udah lupa perginya ke mall. Ya, jalan-jalan boleh juga loh ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu banyak hal-hal yang seru. Di pagi hari ini, walaupun di depan rumah sakit sedang macet, sedang dibangun, sedang dicor, tapi di hari yang indah ini kita akan melaksanakan ngobrol dengan seseorang yang sangat istimewa, yang sangat beautiful katanya. Iya, cantik jelita. Dan ini masih dipromo, kebetulan beliau masih membuka lowongan untuk menjadi pacarnya mungkin ya. Oke, nanti kita bisa tanya-tanya siapa sih beliau gitu. Ya, mohon izin di pagi hari ini perkenalkan diri saya, nama saya Darmawan, ahli media farmasi, seorang tenaga teknis kefarmasian di instalasi farmasi Dr. Adiatma MPH, rumah sakit besar yang ada di Kota Semarang milik Provinsi Jawa Tengah. Di pagi hari ini sudah bersama kita perkenalkan Apoteker Ferry Setyo Handayani Ijabah, sarjana farmasi. Beliau baru saja mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan peringkat 2 di seluruh Jawa Tengah tahun 2023 dengan kategori tenaga farmasi di rumah sakit. Kita berikan aplaus dulu untuk beliaunya. Ya, langsung saja kita sapa beliau. Ya. Iya. Selamat pagi Apoteker Ferry. Kalau saya senangnya manggilnya Nik ya. Tapi bukan Bani, kalau Bani besok di lagi kesempatan. Ya, saya manggilnya Apoteker Ferry. Apoteker Ferry, di pagi hari ini bagaimana suasana hati? Suasana hati pagi ini deg-degan ya Mas Wawan, karena baru pertama kali live seperti ini ya. Iya. Selamat pagi juga buat teman-teman semua. Selamat pagi buat Mas Wawan. Pagi Mbak Ferry. Saya kok manggilnya mau Nik terus ya. Iya, biasaan ya. Biasaan ya. Apoteker Ferry, di pagi yang cerah ini bagaimana tadi? Di pagi hari ini tadi absen jam berapa? Absennya jam 7:10. Wah, hebat. Bener-bener nakes teladan. Perlu kita berikan aplaus, tidak terlambat. Kalau saya terkadang kalau masuk jam 7 6:59.30 ya. Hampir nyaris ya. Ya, di samping Apoteker Ferry ini Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH juga memiliki dokter dengan peringkat 1 di Jawa Tengah sebagai kategori dokter umum. Nakes teladan juga, ada juga ahli gizi juga peringkat 1 di Jawa Tengah. Di Desember ceria ini kita ada suatu momen yang bahagia, hari istimewa untuk rekan-rekan yang ada di luar sana. Di 1 Desember 2023 merupakan hari AIDS sedunia yang sudah diperingati. Untuk itu di hari yang istimewa ini kita akan mengambil tema tentang obat-obat yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Ya, di hari AIDS sedunia tersebut momentum penting di Indonesia karena merupakan perjalanan dari beberapa tahun dengan target zero new infection, zero death related AIDS, dan serta zero discrimination pada tahun 2030. Ya, dari tema globalnya Let's Community Lead untuk memperkuat peran komunitas lintas sektoral sehingga kita dapat melakukan hal yang terbaik untuk pasien HIV/AIDS kita. Untuk itu di samping kita sudah ada Apoteker Ferry yang sangat kompeten terhadap obat-obat tersebut untuk pasien HIV/AIDS. Obatnya kira-kira apa ya Apoteker Ferry untuk pasien-pasien dengan HIV/AIDS? Jadi obat-obat untuk pasien HIV/AIDS itu atau biasa kita sebut namanya obat antiretroviral Mas Wawan. Jadi atau biasa disingkat dengan ARV. Nah, obat-obat antiretroviral itu sendiri dia tidak bisa menyembuhkan penyakit HIV, tetapi dia hanya menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Jadi untuk pasien-pasien HIV tetap harus selalu rutin mengkonsumsi obat tersebut. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya obat-obat ARV itu atau antiretroviral virus. Jadi
obat tersebut hanya untuk menekan, tapi sangat penting untuk kehidupan pasien. Iya, betul Pasien sekali. masih memiliki harapan hidup yang lebih panjang bila meminum obat tersebut. Iya, betul sekali. Untuk itu, untuk tentang penyakit-penyakit HIV/AIDS sudah dibahas juga oleh Dr. Erika, ada di Reels Instagram RSUD Dr. Adiatma. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu lebih jelas lagi bisa lihat Reel Instagram di RSUD Dr. Adiatma MPH. Untuk kali ini kita akan membahas tentang obat-obat ARV yang digunakan untuk pasien-pasien HIV/AIDS. Ya. Merupakan hal yang sangat istimewa kita berada di sini. Kita akan membahas obat-obat ARV sendiri. Apakah itu perlu dikelola dengan benar untuk obat-obat tersebut untuk saat ini? Iya, pasti obat-obat ARV itu harus dikelola dengan benar, dan obat-obat ARV yang kita dapat sendiri itu merupakan obat dari pemerintah. Jadi obat donasi dari pemerintah, sehingga pengadaannya pengelolaan obat ARV ya Mas, kita sebut pengelolaan obat ARV itu sendiri meliputi banyak hal. Definisi dari pengelolaan obat ARV sendiri itu adalah mulai dari perencanaan, kemudian dari pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan, serta pendistribuan sampai ke pencatatan dan pelaporan untuk obat-obat ARV itu sendiri. Ya, jadi sebegitu pentingnya kita harus melakukan satu hal yang berangkaian tadi untuk benar-benar mengelola obat ARV dengan baik dan dapat digunakan secara bijak tentunya untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang terdiagnosa dengan HIV. Ya. Ya, untuk pengelolaan tersendiri, sesuatu hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan, tujuannya sebenarnya untuk apa sih Mbak? Nah, jadi tujuannya yang pertama yaitu untuk mencegah stock out atau zero stock out. Jadi nanti obatnya itu masih ada terus gitu loh di rumah sakit. Kemudian yang kedua zero stock out. Bahasa Indonesianya bakal zero kan kayak pemain itu anggarannya zero. Ya, zero stock out. Kira-kira secara gampangnya apa? Secara gampangnya berarti ketika pasien memerlukan obat, jadi di rumah sakit sendiri itu obatnya pasti selalu ada tersedia dan pasien tidak akan kehabisan obat seperti itu untuk perencanaannya. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengelolaan itu sendiri yaitu menjamin sediaan obatnya yang bermutu. Kemudian terdistribusi secara merata. Kemudian mudah diperoleh seperti itu Mas Wawan. Berarti sebegitu perlunya pengelolaan tersebut dengan tujuan supaya ketersediaannya selalu ada. Jadi pasien-pasien tetap harus selalu mendapatkan obat-obat tersebut dengan kualitas yang selalu terbaik yang sesuai dengan itu. Selanjutnya, untuk bagaimana sih kita supaya tidak zero stock out tadi atau kehabisan atau kekosongan obat lah intinya, untuk ketersediaan itu supaya selalu ada di instalasi farmasi bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu mulai dari perencanaannya. Seperti contohnya ya, 1 tahun terakhir inilah sediaan obat ARV yang kita punya itu ED-nya itu sangat dekat-dekat sekali. Nah, ini pasti dirasakanlah di seluruh teman-teman yang mengelola obat ARV. Ketika obatnya ED pendek, sedangkan kita harus permintaan obat itu selama 3 bulan. Sebelum 3 bulan. Jadi perencanaan obatnya itu untuk 3 bulan ke depan. Nah, kebetulan obat yang ada itu ED-nya pendek, belum sampai 3 bulan sudah ED. Jadi kan kita harus benar-benar merhitungnya itu benar-benar dengan baik. Jangan sampai nanti ketika kita merencanakannya terlalu banyak, kemudian obat itu ED di tempat kita. Seperti itu. Kemudian jangan sampai juga ketika obat belum sampai ED, tapi kita sudah kehabisan, pasien tidak mendapatkan obat tersebut. Berarti kita harus benar-benar tahu mengelola, merencanakan dengan baik. Walaupun kita 3 bulan sebelumnya sudah minta, ternyata ED-nya pendek. Iya, ternyata yang datang itu ED pendek. Berarti kita harus mulai dengan baik. Kira-kira selama ini dalam pengelolaan itu ada yang dibuang atau karena ED itu ada nggak? Kalau sampai ED, kebetulan kalau sampai ED pernah ada, cuman itu sedikit sekali karena kita memang harus memperhitungkan ketika ini tidak hanya terjadi pada beberapa obat. Jadi misalkan ada nih kita sediaannya namanya obat ARV kan ada sediaannya fixed dose kombinasi ya Mas Wawan. Kalau dulu obat-obat ARV itu berbagai macam obat diminum oleh satu pasien. Kadang ada satu pasien itu yang sekali minum itu sampai 4 macam obat. Dan gede-gede obatnya. Kemudian setelah berjalannya waktu ke sini itu kita ada yang namanya fixed dose kombinasi. Jadi 3 obat dijadikan 1. Jadi itu juga meningkatkan kepatuhan pasien. Ketika ada dari yang 3 obat tadi yang
istilahnya kalau kita sebut yang pretelan tadi itu ya, yang tenofovir seperti contohnya ya TLE, FDC TLE, itu kan ada tenofovir, lamivudin, efaviren. Ketika ada salah satu yang kemarin itu efavirennya itu ED dekat, nah seperti itu kemudian kita konsultasikan ke dokter, ini ada loh obat yang mau ED, kemudian nah kita alihkan obat yang tadinya pakai FDC, kemudian kita pakai yang pecahan tadi supaya menghindari obat-obat itu ED di tempat kita, seperti itu. Ya, jadi tidak hanya obat-obat anti tuberkulosis saja yang sudah ada FDC-nya ya. Ternyata obat ARV untuk meningkatkan kepatuhan dari pasien sudah ada fixed dose combination-nya atau sudah digabungkan jadi satu obat. Tentunya itu akan meningkatkan kepatuhan dari pasien. Mereka tidak akan melihat, wah kok obatku cuma satu ya, ternyata itu memang digabungkan jadi satu supaya mereka akan lebih patuh. Terus juga kalau minumnya banyak ya, misalkan kayak saya sendiri misalkan batuk, obatnya macam-macam, mau minum udah malas duluan ya. Jadi kalau itu jadi fix jadi satu akan lebih meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Iya, dalam menggunakan obat juga lebih bijak juga ya tentunya. Benar sekali. Iya. Kalau selama ini pernah nggak ketemu dengan pasien-pasiennya langsung dalam menyerahkan obat-obat ARV? Oh pasti ketemu langsung pasti. Ketika kita kebetulan saya itu kan di rawat jalan ya, jadi kita selalu bertemu dengan pasien-pasien ARV secara langsung seperti itu ya, bisa komunikasi. Kemudian salah satunya itu konseling sangat penting ternyata. Sangat penting tadi ya, pentingnya komunitas ya ternyata. Komunitas perhatian kita untuk tidak mendiskriminasi pasien-pasien tersebut ya. Jadi komunikasi bagaimana kita bisa memberikan rasa empati kita kepada betul pasien. Sekali. Ya, beri sama hampir seperti keluarga juga ya kan. Kalau ambil obatnya hampir setiap bulan ambil, berarti kita bisa berkomunikasi hampir seperti keluarga. Ya, tadi sudah merencanakan bagaimana untuk pengadaannya. Kita memerlukan, kita harus melakukan pengadaan. Dari mana sih obat-obat ARV tersebut didapatkan? Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin akan lebih jelas lagi didapatkan di mana. Terus harganya kan juga mahal-mahal nih. Kalau kita beli mungkin antiretroviral dengan merek-merek tertentu, kalau beli harganya mahal sekali juga. Ya. Jadi kalau untuk pengadaannya, pengadaan kebutuhan obat-obat ARV itu dilakukan dari kita dengan mengajukan usulan gitu Mas Wan, ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dinas Kota. Ya, kebetulan semua obat ARV memang dari APBN pusat ya. Jadi ada beberapa provinsi itu yang sudah desentralisasi. Jadi kita langsung mengajukan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang seperti itu. Pengajuannya pun kita dengan perhitungan dulu sebelumnya. Perhitungan berapa sisa stok kita yang ada, kemudian berapa kira-kira nantinya ketika ada pasien yang baru, kemudian ketika ada pasien transit, itu juga harus diperhitungkan. Terutamanya ED tadi, expired date tadi, itu juga yang paling penting. Jangan sampai malah ke-ED-an di tempat kita, seperti itu. Kemudian selain perhitungan tadi, kita juga memasukkannya ke sistem pelaporan HIV/AIDS yaitu SIHA. Juga kita melakukan pengadaan lewat online seperti itu. Ya, dari pengadaan tersebut tadi lewat Dinas Kota juga melewati sistem atau SIHA. Nanti kita akan bahas juga ya SIHA itu apa. Iya. Karena kalau saya hello nggak tahu sih, kalau dia SIHA, sistem informasi HIV/AIDS. Jadi singkatan dari SIHA, sistem informasi HIV/AIDS. Tadi ada pasien-pasien yang kita harus rencanakan, ada juga pasien transit. Yang dimaksud transit itu gimana sih? Tahu saya kalau ada tamu dari luar gitu datang terus transit dulu di sini lah, itu obat-obat pasien transit itu seperti apa? Apakah di sini juga ada pasien transit? Pasien transit juga ada. Jadi misalnya ketika kita atau pasien itu berpergian keluar kota, terus kemudian lupa nih membawa obatnya misalnya. Nah di sana mereka bisa pergi ke layanan PDP. Misal pas waktu pergi ke Semarang, lupa. PDP apa dulu? Saya kan pemberi dukungan pengobatan. Pemberi dukungan pengobatan. Mereka bisa datang nih ke layanan kita. Misalnya pergi ke Semarang, terus lupa membawa obat, bisa datang ke Rumah Sakit Tugu. Setelah itu pemeriksaan seperti biasa, masuk ke poli dan lain-lain. Nah itu diresepkan. Biasanya untuk pasien transit itu hanya dikasih batasan 7 hari. 7 hari. Yang penting tidak terputus dalam minum obat sehingga pasien tetap dapat minum obatnya. Iya betul sekali. Pernah ada di sini? Pernah ada. Wah, berarti Rumah Sakit Dr. Adiatma melayani juga obat-obat ARV untuk pasien-pasien yang transit, sehingga mungkin kalau sedang bepergian keluar kota, sedang libur, liburan melewati Kota Semarang, bisa datang juga ke Rumah Sakit Dr. Adiatma untuk mendapatkan obatnya, walaupun itu hanya 7 hari, yang penting tetap minum obat ya.
Apoteker Ferry. Iya. Selanjutnya untuk tadi kan sudah dilakukan penerimaan. Untuk setelah dapat obat tersebut kita akan simpan atau diterima di instalasi farmasi. Di instalasi farmasi dikelola seperti apa sih untuk obat-obat tersebut? Tadi sudah diadakan terus direncanakan dan penerimaannya diterimanya seperti diterima otomatis. Yang pertama itu harus dicek macam-macam Mas, dicek jenisnya, dicek jumlahnya yang diterima, dari jumlahnya apakah sudah benar dengan surat SBBK-nya itu ya, kemudian expired date-nya, terus setelah itu kekuatan, tanggal kadaluarsa tadi ya, jumlah dan kekuatan seperti itu. Mungkin nggak tadi misalkan mintanya 100 ya, diberinya cuma 50 gitu. Mungkin. Oh sangat mungkin, sering terjadi seperti itu juga. Jadi ketika ada beberapa obat itu yang memang stoknya itu tidak terlalu banyak dan kita pemakaiannya banyak. Contoh yang kemarin itu yang baru-baru ini ya TLD ya, FDC juga sih, FDC juga. Kemudian permintaan kita jumlahnya yang memakai sekian, tapi ternyata dikasihnya kurang seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Iya. Kalau dari jenis-jenisnya yang mungkin Apoteker Ferry bisa sampaikan apa saja sih obat-obat ARV ya? Ya kalau saya kan tadi TLD FDC ya, FDC TLD dan TLE. Sudah lama nggak denger gitu obat-obat ARV. Kan udah lama diingat, kalau di sini mungkin agak kurang familiar juga dengan obat-obat. Tapi sebelumnya kita sapa dulu sobat-sobat sehat kita yang ada di luar sana. Ada Bapak Sigit Wijokongko, wah ngeker keren ya, kita terima kasih, Pak mencoba Sigit untuk melakukan sesuatu hal yang lebih mengenalkan Rumah Sakit Dr. Adiatma, secara khususnya juga instalasi farmasi lewat ngekernya, supaya kita bisa mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat besar. Iya, selanjutnya Mbak Ferry, tadi kembali ke yang jenis-jenis ARV, mungkin saya kan singkatannya saya belum familiar juga ya kan. Iya. Sebenarnya obat ARV itu banyak ya Mas Wawan ya. Ada beberapa ada efaviren, ada nevirapin, ada zidofudin, lamivudin, banyak. Kalau dulu itu obat-obat ARV itu masih biji-biji satu-satu biji-bijian. Jadi pasien untuk meminum obatnya itu masih sangat banyak ya. Kalau kemudian ada semakin kesini ada fixed dose kombinasi tadi yang seperti saya bicarakan, yang FDC tadi. Di awal-awal itu ada FDC yang namanya FDC TLE, tenofovir, lamivudin, efaviren isinya. Jadi digabung menjadi satu. Tapi kemudian ada beberapa pasien itu yang menggunakan FDC TLE atau efaviren itu dia kayak pusing atau berhalusinasi atau apa-apa seperti itu, efek samping memang tapi tidak ke semua pasien. Dan semakin kesini ada FDC baru yaitu TLD, tenofovir, lamivudin dan dolutegravir. Itu lebih baru lagi. Ya, yang efek sampingnya lebih ringan lagi. Iya, tadi setelah diterima di instalasi farmasi selanjutnya disimpan. Cara penyimpanan yang baik untuk obat-obat ARV itu seperti apa? Karena saya udah lama nggak lihat juga ya, kalau mungkin main ke rawat jalan lihat, tapi secara langsung dalam penyimpanan itu seperti apa? Karena kan dulu kalau di rawat jalan tahun 2014 saya terakhir di rawat jalan itu masih itu tadi perintilan-perintilannya masih banyak. Botol-botolnya masih banyak. Sekarang mungkin itu bagaimana cara penyimpanan yang baik untuk obat-obat ARV tersebut? Sebenarnya untuk cara penyimpanannya sendiri itu sama sih dengan penyimpanan obat-obat lain yang harus diperhatikan, yaitu kelembapannya, suhu penyimpanannya, kemudian ada tidak terkena cahaya secara langsung seperti itu. Cahaya lampu? Cahaya lampu boleh, cahaya matahari. Cahaya cinta boleh lagi. Boleh lagi, ya. Iya, cahaya matahari langsung. Iya. Terus penyimpanannya yang pasti Vevo ya Mas sekarang, karena banyak sekali yang ED obatnya itu dekat. Jadi yang obat yang ED dekat kita keluarkan dulu Vevo seperti itu. Ya, tidak hanya first in first out tapi juga first expired first out. Jadi kombinasi itu kan lebih meyakinkan supaya tidak ada obat-obat ED. Kita meminimalkan obat-obat ED. Betul sekali. Ya. Untuk obat pasien-pasien dengan HIV atau pasien-pasien, sebenarnya apa sih kalau pasien dengan HIV itu? Sebutannya ODIF, orang dengan HIV. Iya, kalau itu ODA, kalau sekarang ODIF. Kalau ODA orang dengan HIV AIDS. Oh, gitu. Berarti kita semoga tidak sampai ke ODA, jadi hanya sampai ke ODIF aja, orang dengan HIV saja. Bedanya? Kan berbeda kalau HIV dengan AIDS kan sekumpulan gejala. Mungkin masyarakat atau teman-teman sobat sehat di sana agak
belum familiar dengan ODIF. ODIF Iya, ODIF itu kalau ODA dan ODIF sedikit bedanya mungkin apa? kalau ODIF itu orang dengan HIV, kalau ODA orang dengan HIV AIDS yang sudah banyak gejala-gejala penyerta tambahan lainnya, infeksi opportunities lainnya. Berarti berbeda, Jadi diharapkan ya. tidak sampai ke dengan AIDS, hanya sampai ke HIV saja. Dengan penggunaan ARV yang rutin. ARV yang baik. Iya. Misalkan pasien ODIF dengan menggunakan ARV yang baik, itu bisa nggak mengurangi dia untuk menjadi ODA? Bisa. Oh, berarti Iya. benar-benar pasien yang mendapatkan ARV itu jika meminum obat ARV dengan baik dan bijak, nanti akan dapat Memperpanjang mempertahankan. Kalau menyembuhkan kan tidak bisa. Menyembuhkan tidak bisa. Kalau mempertahankan itu jangan sampai terjadi ODA dengan tadi infeksi-infeksi Infeksi yang lainnya, mungkin penyertanya. akan Nggak bisa. lebih baik ya. Iya. Ya, berarti untuk masyarakat di sana yang dengan pasien dengan ODIF mungkin harus tetap kontrol, tetap mendapatkan obat yang baik, mendapatkan obat ARV yang baik tentunya dari sarana PDP yang Iya. baik tadi juga ya. Iya. Salah satunya di Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH ini. Iya. Ya, nanti kalau mungkin pasien-pasien dengan ODIF ketemu dengan apoteker Ferry mungkin ya sudah sekarang melalang buana di dunia IG dan dunia Facebook. Iya. Tadi grogi, kalau sekarang sudah agak mendingan ya, nyaman ya, sudah mulai nyaman. mulai nyaman. Iya. Ya karena mulai nyaman mungkin sudah ada suguhan di depan, boleh diminum dulu. Oh iya iya. Ini spesial loh. Ya kan kalau kemarin apoteker Heru juga sudah minum kopi, apoteker April sudah minum kopi. Kalau ini tadi requestnya tea. Iya. Silakan diminum dulu boleh, saya temenin. Oh iya. Kalau di sini saya minumnya kopi, kalau di rumah nggak pernah minum kopi juga. Oh iya. Karena takut harus dipaste gitu. Oh. Mantul. Oke, selanjutnya tadi kita akan mendistribusikan, bagaimana sih cara mendistribusikannya kepada pasien? Kan mungkin pasien akan datang ke klinik VCT ya kalau sini namanya. Kalau apa? sekarang klinik Edelweiss namanya sebenarnya. Oh, aduh, namanya klinik Edelweiss. Kalau saya Iya. katrok ya. Berarti saya Iya. perlu banyak belajar lagi nih. Iya. Ya, klinik Edelweiss. Kita ke klinik Edelweiss, setelah itu pasien mendapatkan resep untuk ke instalasi farmasi. Untuk Iya. bagaimana sih cara mendapatkannya kira-kira? Jadi nanti pasien berobat ke Rumah Sakit Adiatma, kemudian ke Poli, ke klinik, bertemu dengan dokter, kemudian dari dokter itu dilakukan persepan, kemudian pasien datang ke farmasi, Iya. dilayani obatnya RME sampai juga? konseling. Iya, RME, semua sudah Wah, RME. iya, kita berikan aplaus juga untuk Iya. Rumah Sakit Dr. Adiatma yang sudah menggunakan RME juga Iya. untuk pasien-pasien dengan ODIF. Iya, selanjutnya. Iya. Selanjutnya nanti sampai kita berikan konseling terakhir. Iya, tetap Iya. diberikan konseling ya. Tetap. Iya, suatu empati kita juga kepada pasien, kita memberikan edukasi kepada pasien, tidak hanya obat ya, mungkin dengan terapi Iya. farmakologis juga ya. Dan tidak hanya sebatas pada itu, ketika Iya. pasien nanti pulang, misalnya pasien ada yang bertanya-tanya, kita ada bisa langsung menghubungi kita apoteker di instalasi farmasi Oh melalui iya, Boba. Boba ya, Iya. salah satu inovasi dari instalasi farmasi Instalasi yaitu instalasi Boba, farmasi. vendornya. Bukan vendor, Lah, salah satu vendornya, dari orang-orang ya. hebat dari instalasi farmasi. Iya, berarti lewat Bobanya Iya. yang membawa apoteker Ferry ini di peringkat 2 tenaga kesehatan dari farmasi di rumah sakit ya. Iya. Iya, tahun 2023. Iya. Tidak apa-apa. Habis ini ada inovasi yang lainnya mungkin Iya. bisa di peringkat 1 juga Iya, ya nantinya. iya, pasti ya. amin. Kita Semoga aminkan ya. di tingkat 1. Selanjutnya tadi sudah didistribusikan. Tadi untuk pelaporan kita butuh tadi pencatatan apa iya, saja yang perlu pasti. dicatat sih untuk obat-obat ARV ini untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota mungkin atau di pelaporan di SIHA tadi ya, sistem SIHA informasinya tadi. juga. Iya, bagaimana Jadi apa yang kalau dicatat? jadi kalau untuk pelaporan pencatatan karena kita obatnya hibah ya, jadi semuanya harus dilakukan pencatatan mulai dari stoknya yang keluar, jumlah stok yang keluar berapa, kemudian untuk siapa saja nama pasiennya, semua itu otomatis tercatat, harus terdokumentasi juga semua pencatatan itu, mulai dari kartu pasien, kartu regimen pengobatan, dan semua laporan bulanan lainnya. Oh iya, Kartu harus itu. dicatat Iya. bukti-bukti bahwa obat tersebut telah didistribusikan kepada Iya. pasien yang berhak ya tentunya. Iya, tentang- pasien yang berhak Ya, karena mendapatkan. obat-obat tersebut ya mahal juga. Siapa tahu nanti orang yang nggak berhak dapat terus dijual Ke malah orang lain. ke orang lain dengan harga yang mahal. Terus untuk juga hal tersebut, apakah
kalau misalkan ini diakreditasi, kan kadang ditanyakan dokumentasinya seperti apa sih? Perlu nggak didokumentasikan untuk obat-obat ARV ini dalam pengelolaannya? Oh, perlu didokumentasikan. Salah satunya tadi yang saya bilang dari kartu stoknya, pengeluarannya. Kemudian kita ada sendiri yaitu formulir regimen pemberian obat ARV. Di dalamnya nanti ada nama pasien, berapa jumlah yang dikeluarkan. Kemudian kita juga ada soft file-nya untuk mempermudah dalam pelaporan seperti itu. Jadi kalau kartu tadi yang sudah dibawa oleh pasien juga ya? Iya, pasien juga punya kartu ARV, pengobatan ARV punya. Oh, jadi untuk memonitor pasien tersebut sudah mendapatkan obat atau belum juga punya monitor dia menggunakan kartu tersebut ya. Jadi ya, untuk obat-obat ARV tersendiri tadi ada yang mungkin ED-nya pendek, kurang dari 3 bulan didapatkan, atau mungkin kalau sudah digunakan akan ED. Misalkan obat tersebut ED, bagaimana sih cara memusnahkannya? Misalkan sampai ED ya di tempat kita ya, kemudian itu pasti yang nomor 1 masuk di laporan bulanan, keluar di laporan bulanan sebagai obat ED, berapa jumlahnya. Kemudian untuk pemusnahannya mengikuti pemusnahan sediaan farmasi pada umumnya. Oh, berarti kalau pasien nih, misalkan dia memiliki obat tersebut, dia belum habis, dia kontrol lagi. Apakah ada batasan-batasan tertentu? Ada batasan tertentu, iya. Karena pasien ketika datang itu kan kita sudah kasih obat 1 bulan. Memang ada estimasi, misal maju ya belum ada 1 bulan sudah datang kayak gitu kan. Tapi maju datang itu bukan berarti setengah bulan sebelumnya sudah ada yang datang, misalnya 2 hari, 3 hari sebelumnya datang. Tapi ada memang beberapa pasien yang sudah kita kasih obat 1 bulan, kemudian ternyata dia mau ada keluar kota 10 hari sebelumnya mereka datang. Jadi kasuistik seperti itu. Nanti memang memang dikomunikasikan dari dokternya, dari perawat, nanti komunikasi ke pihak farmasi seperti itu. Kalau mungkin nggak pasien tersebut misalkan dia kontrol atau berobat di salah satu rumah sakit, tadi misalkan dia transit, dia kontrol di sini terus kontrol di tempat lain untuk mendapatkan obat yang sama dengan jumlah yang sama banyaknya, mungkin nggak? Itu sangat mungkin. Nanti itu akan menyambung ke pelaporan kita SIHA yang terbaru. Jadi kalau dulu di SIHA yang lama, ketika pasien itu kontrol di tempat lain, terus kemudian kontrol lagi untuk mengambil obat di tempat lain, itu kadang tidak terlacak seperti itu. Takutnya kan dia double kan, punya kontrol di sana dan di sini, jadi dia punya banyak obat. Iya, kalau dulu itu nyambungnya ke pelaporan ya Mas, saya mau masuk ke pelaporan. Habis Mas SIHA masuk ke SIHA itu, jadi dia nanti kalau di SIHA yang lama, SIHA itu kan sistem pelaporan HIV/AIDS ya Mas. Kalau yang di SIHA lama itu memang input pasiennya by nick, by name, by address seperti itu. Cuman belum terintegrasi dengan seluruh layanan HIV di Indonesia. Walaupun dari satu tempat ada hanya lain nggak nyambung, nggak terkoneksi. Kemudian yang di SIHA terbaru ini, yang SIHA 2.1 ini, semua data itu sudah terkoneksi. Jadi ketika pasien mengambil seperti tadi yang dicontohkan, pasien mengambil nih di RSUD Adiatma, kemudian pasien nakal nih mengambil di tempat lain, otomatis ketika input pasien nanti sudah, oh ini sudah ambil obat pasiennya di Adiatma kayak gitu. Berarti lewat SIHA 2.1 ini sudah terkoneksi, berarti pasien tersebut sudah dapat mengetahui dia sudah ambil di mana. Dan tentu juga mungkin untuk pasien-pasien yang transit tadi bisa mendapatkan informasi kalau sudah pernah dapat di rumah sakit Adiatma misalkan, tapi di tempat lain saat dia liburan dia disampaikan cuma dapat 7 hari, tidak full 1 bulan. Secara prinsip dasar dari pelaporan tersebut di SIHA, kira-kira apa saja yang perlu disampaikan kepada yang kita masukkan ke SIHA tersebut? Yang dimasukkan ke dalam SIHA? Yang ke SIHA itu misalkan kita tadi awalnya kan hanya nick, by address, kalau sekarang di SIHA 2.1 itu lebih fokus ke apa lagi yang di sini? Kalau SIHA 2.1 yang tadi, kalau yang di SIHA 1.7, SIHA yang lama itu dia masih offline ya, belum terintegrasi ke seluruh layanan HIV di Indonesia. Kalau di SIHA 2.1 itu semua pelaporannya sudah terintegrasi, jadi bisa dilihat dari kamu berobat di mana kayak gitu. Jadi untuk mencegah yang kecurangan-kecurangan seperti tadi itu juga terjadi. Kemudian kalau di SIHA 1.7 itu belum ada integrasi dengan data logistik. Integrasi data logistik itu di sini maksudnya ketika pasien nanti datang, kita input, otomatis keluar obat, keluar laborat juga ya, reagen ya, otomatis dia terpotong. Jadi obat yang dipakai otomatis terpotong, kemudian reagen yang dipakai otomatis terpotong, jadi terkoneksi dengan data logistiknya. Ketika penambahan pun seperti itu. Semakin lebih baik lagi ya. Semakin lebih baik lagi. Dan kalau di SIHA 1
Yang dulu itu pelaporannya kita masih offline Mas, jadi setiap akhir bulan gitu pelaporan. Kalau di SIA 2.1 ini pelaporannya sudah real time, jadi saat itu juga. Berarti saat pasien mendapatkan langsung itu terlaporkan ke SIA 2.1 ya? Langsung diinput. Dan juga jadi PR lagi ya? Berarti ya agak menjadi PR. Kebetulan tapi kita di tim HIV, kan kita ada tim HIV nih di Rumah Sakit Adi Atma ya. Siapa dulu mungkin tim HIV-nya siapa saja? Ada Dokter Erika tadi ada komen juga ya. Kita sapa dulu Dokter Erika ya, yang ada. Wah, ini berapa Mbak Ferry, Dokter Erika Agustin yang sudah memberikan informasi juga tentang HIV seperti apa. Nanti kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi tentang HIV mungkin bisa lihat reelsnya ya. Reelsnya yang Dokter Erika tadi ada di IG-nya Dokter Adi Atma ya. Kemudian ada Dokter Erika, ada Dokter Duhita, ada Dokter Duhita. Oh, Dokter Dudu. Kalau kita panggil Dokter Dudu ya. Iya, panggilnya Dokter Dudu. Ada Dokter Anis Cepoko. Oh, ya. Kemudian dari dokter, kemudian dari pencatatan pelaporan ada Mas Adarudin sama ada Mbak Farah. Oh, Mas Adarudin yang di pelayanan. Iya, yang di pelayanan. Ya, kemudian dari laborat itu ada Mbak Dini. Mbak Farah. Mbak Farah dari RR dari pelaporan sama dengan Mas Adar. Ya, jadi kami bersama-sama untuk mensukseskan SIA 1 karena semuanya terhubung. Untuk pelaporannya nggak bisa sendiri. Jadi tadi ya mungkin komunitas juga itu tadi ya perlunya ya. Kalau pasien-pasien dengan ODIF tadi, apakah ada perkumpulannya juga sih, Mbak? Ada. Iya. Cara Apoteker Ferry ini pernah nggak memberikan informasi tentang obat ARV di kumpulannya itu? Kalau biasanya menyampaikan Dokter Erika. Di KDS nanti kedepannya teman-teman dari instalasi farmasi Apoteker Ferry mungkin dari tim ARV akan memberikan informasi ke komunitas tersebut sehingga kita bisa juga memperkenalkan bagaimana sih obat ini didapatkan, bagaimana sih obat ini perlu dikendalikan seperti apa ya. Siapa tahu nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi karena komunitas itu untuk menjaga tadi tujuan kita di 2030 tadi NIH 2030. Iya, itu tadi. Kira-kira apa saja sih ya 2030 tadi akhirnya supaya tidak menambahkan kematian, tidak menambahkan pasien infeksi baru dan zero diskriminasi yang paling sering itu yang paling penting. Diskriminasi karena kalau ada diskriminasi merasa terpojokkan dan lain-lain. Malu pasiennya. Kalau dirangkul seperti ini, pasien akan serasa seperti keluarga. Iya, empati kita keluar, mereka akan semakin semangat untuk tetap tadi minum obat ARV dengan baik, terus nanti dapat menjaga dia tetap ODIF tidak sampai dengan ODA. Iya. Selanjutnya, kan tadi kita memberikan informasi terkait mungkin tadi bisa lewat yang ada di komunitas kesehariannya nih dari klinik Edelweiss kan melakukan konseling juga. Itu di setiap hari apa sih kira-kira di klinik Edelweiss itu buka? Hari Senin, Rabu, sama Jumat. Ya, itu pasti ada pasien ya? Pasti ada pasien. Berarti Mbak Apoteker Ferry ini melakukan konseling di rawat jalan saat pemberian resep. Ya. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan untuk menyampaikan edukasi atau konseling kepada pasien-pasien ODIF ini? Yang paling penting ya pertama kepatuhan pasien dalam minum obat itu harus nomor 1. Itu kepatuhan itu dari dukungan dari tadi yang komunitas tadi terutamanya ketika ada dukungan dari keluarga atau orang terkasih itu sangat penting sekali karena dengan adanya dukungan kan otomatis pasien jadi rutin minum obat. Kemudian kalau pasien rutin minum obat jumlah virus dalam tubuhnya dapat ditekan, kemudian dapat memperpanjang masa hidupnya pasien. Iya. Kalau selama ini tadi kan sudah informasi, mungkin kalau pasien di rumah nggak jelas mungkin bisa menghubungi tadi menghubungi inovasi kita Boba ya, bisa melalui IG, bisa melalui WA, bisa chat WA, bisa telepon, by phone WA juga bisa 24 jam dan gratis ya, gratis dilayani oleh semua apoteker kami di instalasi farmasi. Mungkin kalau apoteker kurang jelas tentang itu bisa bertanya ke Apoteker Ferry untuk lebih jelas tentang SIA mungkin yang lebih fokus lagi. Ya, kalau obat ARV sendiri tadi kan kalau di luar beli mahal. Kalau di Rumah Sakit Dr. Adi Atma apakah membayar sih obat ARV ini? Kalau obat ARV semuanya free, gratis jadi donasi. Iya. Jadi donasi itu gratis. Jadi jangan takut untuk pasien-pasien ODIF di luar sana kalau berobat ke klinik Edelweiss untuk obat ARV-nya gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya.
Kalau tadi terkait dengan yang disampaikan kepada pasiennya atau konseling disampaikan pasiennya tentang ketidakpatuhan, mungkin apa saja sih yang bisa menyebabkan hal pasien itu tidak patuh terhadap minum obat ARV ini? Yang menyebabkan ketidakpatuhan ya terutama mungkin karena minum obatnya harus banyak tadi ya. Tadi yang pertama berpikiran tadi ya. banyak itu ya Mas, tapi kan sekarang sudah ada obat yang lebih Ya, satu lagi ya FDC ya. Kemudian pengetahuan dari pasien itu sendiri tentang HIV itu apa, perilakunya seperti apa, perilaku pasien, kemudian pertimbangan misalnya rumahnya itu kan kadang banyak pasien yang malu untuk diketahui oleh keluarga atau teman sekitar. Jadi misalnya domisilinya di sini, ngambil obatnya harus di tempat yang jauh karena malu tadi itu kalau ketahuan dari lingkungannya mereka seperti itu. Terus sikapnya terhadap pengobatan. Berarti itu yang mungkin bisa menghalangi atau mempengaruhi ketidakpatuhan dari pasien. Dan sebegitu pentingnya konseling kita atau konseling di instalasi farmasi kepada pasien sehingga pengetahuan pasien itu kan lebih meningkat. Dengan pengetahuannya lebih meningkat, salah satunya dengan seperti ini kita akan memberikan edukasi kepada pasien-pasien atau sobat sehat di luar sana. Mungkin tidak hanya ODIF saja ya, tangganya, rekannya atau siapanya yang di luar sana yang kurang tahu tentang informasi tentang ARV atau untuk pasien-pasien ODIF ini bisa terbuka informasinya tentang obat-obat ARV. Mungkin juga tadi yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker atau seorang tenaga kefarmasian yang ada di rumah sakit untuk supaya tetap pasien itu meminum obat dengan baik dan bijak, terus sesuai dengan waktunya. Kira-kira gimana? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker yang ada di rumah sakit? Iya, jadi kita bisa memberikan tadi konseling tadi kepada pasien. Konseling untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Terus kedua, mungkin kita bisa merekomendasikan alarm minum obat. Jadi obat diminum pada waktu yang sama untuk menghindari lupa minum obat seperti itu. Jadi warning ke pasien supaya dia akan lebih patuh lagi lewat pengingatnya itu pakai alarm ya. Iya, bisa pakai alarm. Kemudian yang ketiga info seputar HIV/AIDS kayak seperti ini. Ya, salah satunya dengan seperti podcast seperti atau ini. Ngeker ini ya. Walaupun kita ngobrol tapi ada informasi yang diberikan ya. Itu tadi ada inovasi dari Rumah Sakit Dr. Adiatma, salah satunya dari instalasi farmasi yaitu boba. Kemarin saya lihat di IG RSUD Dr. Adiatma ada juga inovasi yang sudah sampai masuk tahap presentasi dan wawancara di top 20 KIPP Provinsi Jawa Tengah 2023. Salah satunya dari instalasi farmasi juga ya. Yang satu ada inovasi si Agus, alat gendong infus. Yang satu lagi paracetamol. Inovasi apa sih Mbak Ferry untuk paracetamol sendiri? Saya tahu saja paracetamol obat penurun panas ya. Kalau inovasi paracetamol sendiri itu apa kira-kira? Jadi inovasi paracetamol itu inovasi dari instalasi farmasi ya Mas, tentang pengantaran, kemudian pembelajaran, serta pemantauan konsumsi terapi obat secara online. Iya. Seperti itu. Itu difokuskan untuk pasien-pasien? Pilot project-nya ke pasien TB. Oh, TB. Ya, supaya untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat serta menurunkan angka dropout. Dropout dari pasien. Ya, seperti itu. Mungkin nanti pengembangannya kalau TB ini berhasil, obat-obat ARV ini kan juga dia fix. Iya. Terus combination juga ya. Mungkin pengembangannya paracetamol itu tadi di obat TB bisa juga ke obat-obat ARV ke depannya ya. Mungkin bisa untuk meningkatkan inovasi kita sehingga inovasi kita lebih bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Iya. Dan kita doakan juga semoga nanti dari top 20 bisa menjadi berapa? Top 10. Top 10. Ya. Semoga kita bisa menjadi top 10 dari dua tadi ada si Agus dan paracetamol. Ya kita dukung ya untuk itu. Ya, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya. Ya, itu juga bertepatan tanggal 12 tersebut merupakan penganugerahan IGA atau Innovative Government Award kategori Provinsi Sangat Inovatif 2023 yang diterima oleh Bapak PJ Gubernur PJ Nana Sujana. Ya, itu merupakan salah satu. Ya nanti siapa tahu 2024 nanti paracetamol atau boba bisa salah satu bagian dari IGA di 2024 membawa
Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan sangat inovatif. Jadi dua provinsi ada yang sangat inovatif, ada Jawa Tengah dan NTT. Semoga nanti kedepannya Jawa Tengah akan semakin hebat lagi. Ya, selanjutnya untuk obat-obat sendiri, obat ARV sendiri ini tadi ada fixed dose combination, tapi juga masih ada ya yang model untuk satuan masih atau ada. pendilan tadi masih ada. Mungkin nggak pasien tersebut kalau dia alergi terhadap atau terjadi efek samping dari obat fixed dose tadi, dia kembali lagi ke pendilan lagi, mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Jadi efek samping ya Mas, efek samping obat ARV kebetulan efek samping itu kan banyak ya tipenya, ada yang ringan, ada yang sedang, kemudian ada yang berat. Kadang itu beberapa pasien kalau misalnya kayaknya nanti efek samping nih pusing-pusing, ruam-ruam seperti itu, terus langsung ada yang menghentikan pengobatannya sendiri. Nah jangan seperti itu. Berarti harus konsul ke dokter dulu Ya, ya. jadi ketika ada efek samping harus ke konsul ke dokter dulu. Nanti sama dokter akan dilihat kalau misalnya ringan atau sedang, nanti akan diberikan pengobatan untuk menghindari efek samping itu. Kemudian kalau efek sampingnya sampai berat nih, misalnya ada yang Mas sampai berat, itu juga memungkinkan untuk diganti dengan regimen terapi lainnya. Regimen terapi yang lainnya. Iya. Jadi mungkin kalau pasien tersebut kesulitan untuk datang ke klinik Edelweiss, mungkin awalnya mungkin bisa sampaikan ke Boba dulu Iya, ya. bisa. Nah, Boba mungkin ada efek samping obat ini Mbak, mungkin Boba bisa menyampaikan kepada dokter Pasien. untuk lebih cepatnya apa yang perlu dilakukan bila terjadi efek samping seperti itu. Untuk obat ARV sendiri, kok kira-kira ada yang kita kenal dengan juga ART, tapi bukan aster rumah tangga ya ini. ART tentang ARV ini, apa sih Mbak kira-kira ART ini? ART itu kombinasi beberapa antiretroviral terapi. Oh, terapi. Kepanjangannya, nggih. Jadi kombinasi dari beberapa obat-obat ARV tadi, obat-obat ARV yang berdiri sendiri tadi itu Mas, yang belum fixed dose combination itu. Berarti tidak hanya obat-obat kemoterapi. Kalau saya dulu di kemoterapi ada regimen terapi pada pasien kemoterapi. Kalau ternyata di obat-obat ARV pun ada regimennya juga ya, antiretroviral terapi. Ya, obat-obat tersebut tujuannya sebenarnya yang paling utama kalau pasien dengan minum obat-obat ARV ini kira-kira apa Mbak? Tujuan utama yaitu yang pertama menurunkan jumlah virus dalam tubuh. Ya, dengan adanya obat ARV maka jumlah viral load virus dalam tubuh itu akan ditekan sehingga nanti CD4 akan meningkat. Seperti itu ya Mas ya. Kondisi CD4-nya akan meningkat. Kemudian mencegah perburukan kondisi, mencegah adanya infeksi opportunistik. Jadi informasi penyerta-penyerta lainnya, kemudian juga mengurangi kemungkinan penularan ya, dan memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Berarti kalau minum obat ARV pasien tersebut meminimalkan penularan ke orang yang lainnya bisa ya, kalau viral loadnya. Supaya dia tidak menularkan ke pasien lainnya dengan obat ARV ini akan lebih baik lagi ya kondisi dari pasiennya. Ya, kita lihat komen di luar sana dari Fajar. Kacamata ini harusnya saya nih. Fajar Aji Wibowo, MBD. Apakah pasien HIV jika rutin minum obat ARV bisa sembuh? Apakah harus minum seumur hidup obat ARV tersebut? Ya, jadi kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, obat ARV itu hanya menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh, di dalam darah. Jadi tidak bisa menyembuhkan untuk pasien HIV. Jadi harus rutin minum obat ARV seperti itu. Berarti selama hidupnya dia harus tetap minum obat. Iya, selama hidupnya harus minum obat. Juga dia untuk mengendalikan dia ODIF jangan sampai menjadi ODA tadi ya. Seperti itu. Ya. Begitu untuk selanjutnya. Kan tadi jika minum obat ya, dia akan minum obat rutin dan sudah diingatkan dengan jadwal pakai alarm tadi. Jika sampai bolong nih, dia lupa, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut? Nah, jika kelupaan minum obat nih, kelupaan minum obat, kalau misalnya lupa minum obat cuman berjarak 1-2 jam ya, kita bisa meminum obat kembali. Berarti ketika ingat ya. Tiba-tiba ingat, biasanya jam 6 kok dia lupa, jam 9 baru ingat nih. Minum obat boleh, tapi kalau sudah lewat sampai kalau sudah lewat sampai 12 jam, sudah sampai sore,
sebaiknya jangan diminum lagi. Berarti Nanti minumnya ikut keesokan jadwal harinya, ya? keesokan jadwal yang selanjutnya. karena akan terlalu dekat jaraknya, jaraknya. untuk itunya ketersediaan obat dalam tubuhnya pasien akan lebih dekat sehingga mungkin tinggi di peak tertentu ya. Ya, tadi ada efek samping mungkin pusing, ruam dan lain-lain yang didapat oleh pasien. Kira-kira bagaimana sih tips atau triksnya dari seorang apoteker untuk menghadapi efek samping tersebut? Tadi mungkin bisa langsung lapor atau bagaimana, tapi mungkin ada trik khusus untuk pasien tersebut dalam menghadapi efek samping. Nah, dalam menghadapi efek samping kita harus lihat kembali seperti tadi, efek sampingnya itu apa dulu. Kalau efek samping hanya ringan, misalkan hanya pusing, kemudian kita siap-siap nih obat untuk pusing, bisa hilang ternyata. Oh, berarti kan efek sampingnya bisa teratasi gitu ya. Tapi kemudian ketika efek sampingnya yang ruam-ruam sampai banyak atau macam-macam seperti itu, efek samping kan berbeda-beda ya Mas ya. Jadi itu nanti juga bisa langsung konsultasi ke dokter untuk kemungkinan perubahan regimen terapinya. Oh, tapi juga harus dilihat dulu. Harus dilihat lagi dan dikonsultasikan ya. Karena juga mungkin ada pasien yang ada efek sampingnya pusing, tiba-tiba dia ke mall, pusingnya hilang, ada juga kan. Apa pusing, tiba-tiba nonton bioskop, hilang pusingnya, bisa juga. Nonton drakor, bisa juga. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan kepada pasien-pasiennya. Selanjutnya, mungkin nggak obat ARV, misalkan dia pasien minum obat ARV, terus dia juga minum vitamin biar kuat gitu, ya tetap sehat minum vitamin. Kira-kira boleh nggak sih minum obat ARV dengan vitamin? Apakah ada efek-efek yang lainnya kalau dengan interaksi obat seperti itu ya Mas berarti ya. Jadi ketika pasien mengkonsumsi obat ARV, kembali lagi harus diinfokan juga obat-obat apa saja yang dikonsumsi oleh pasien ke apoteker saat konsultasi tadi bisa disampaikan. Nanti akan dilihat obatnya boleh apa enggak, obat herbal biasanya kan seperti itu ya, obat herbal, kemudian vitamin, kayak gitu tuh harus disampaikan gitu ke apotekernya saat konsultasi. Berarti nanti bisa ini boleh diminum, ini enggak, ini diberi jarak, berarti bisa disampaikan saat konsultasi atau bisa juga lewat boba untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, betul sekali. Ya, kita lihat lagi ada komen lagi. Ya, ini dari DJ Yuli. Gimana cara minum pebat ARV? Obat maksudnya, tak kira pebat apalagi tipe ini Mas. PO tipe ya. Pebat ARV untuk anak-anak ya Mbak, bukan anak 2 ya, untuk anak-anak ya Mbak. Berarti ada ya pasien ARV atau pasien ARV, pasien ODIF yang anak-anak? Ada Mas, di kita ada pasien ODIF yang anak. Tabletnya kalau jadi kalau untuk pasien anak-anak kita tabletnya itu sudah dispersible Mas. Oh, jadi sudah bisa dilarutkan sama air, kasih air, larut. Iya. No gerus-gerus lagi. No gerus-gerus lagi. Sudah sedianya gerus terus bagi-bagi itu. Iya. Ada. Oh, sudah ada yang dispersible sediaannya. Taruh sendok, di sendok ya? Iya, sendok. Oh, saya kira takutnya taruh meja terus dikasih air sendok, kan hilang ya. Lalu taruh sendok terus diminum ya. Itu sama juga, dia fixed dose juga. Fixed dose juga. Ada yang fixed dose, kemudian ada yang hanya 2, kombinasi 2 obat saja jadi 1. Oh, kombinasi 2 obat ya. Oh, berarti kalau fixed dose kan hampir mirip dengan obat-obat tadi obat tuberkulosis. Karena tuberkulosis itu kan antibiotik, kalau nggak minum obat atau bisa juga dia menimbulkan resisten. Kalau obat antiretroviral ini, antiretroviral virus ini mungkin nggak bisa menyebabkan resistensi atau kebal ya terhadap obat tersebut? Mungkin resistensi terhadap obat ARV juga bisa terjadi Mas, karena tadi itu yang pertama ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat seperti itu, tidak patuh, kemudian tidak minum ARV-nya teratur, itu juga dapat resistensi nanti sampainya ke gagal terapinya. Wah, kalau sampai gagal terapi harus diobati apa lagi, malah lebih bingung lagi ya. Berarti malah lebih baik minum obat yang teratur, menggunakan jadwal, alarm supaya bisa tadi tetap sehat, tetap semangat dan bisa melanjutkan hidup yang lebih bahagia lagi ya. Ya, kira-kira tadi sudah tentang resisten, kelewat sudah. Kira-kira kalau di rumah nih pasiennya dapat obat ARV, disimpannya di mana ya kira-kira? Penyimpanannya yang penting. Kalau di sini kan ada nih ya. Ada AC ya. Ada AC ya. Air cingin ya, air cingin yang keluar itu ya.
atau air conditioner yang Iya. sudah mengendalikan suhu di 15-25 kelembapan 40-60 ya. Kalau di rumah kira-kira gimana? Kalau nggak di punya rumah AC? ya nggak punya AC, yang penting jangan terkena cahaya matahari, Jangan terus terlalu. simpannya jangan di tempat yang lembab. Oh, nggak boleh lembab, terutama Iya. tadi tempat yang untuk anak-anak tadi ya, Iya, karena mungkin bisa dispersibel, bisa lembab, mungkin akan merusak bentuk sediaannya. Iya. Ya, berarti tidak lembab. Mungkin kalau di rumah punyanya kulkas gitu ya, taruhnya di mana kalau di kulkas? Boleh Kalau nggak di tempat kulkas? biasa aja tidak apa-apa, Oh, malah tidak tempat harus di biasa saja, kulkas tidak harus di ya. kulkas ya. Berarti di suhu, ada pertanyaan lagi. Bagaimana dari kembali Pak Wajar lagi. Bagaimana solusinya Kak untuk yang seumur hidup? Kalau pasien minum seumur hidup kira-kira Iya. menyemangatinya atau biar tetap minum bagaimana? Ya dilakukan oleh seorang apoteker. Jadi kembali kalau ke seumur hidup, memang semua pengobatan ARV itu nanti memang seumur hidup pengobatannya. Iya. Jadi untuk memperpanjang waktu hidupnya. Jadi yang pertama tadi kepatuhan, kemudian dukungan dari keluarga, dukungan dari komunitas komunitas tadi, ya, juga yang itu sangat juga utama, penting ya. supaya pasien juga rajin minum obat, Iya. ada semangatnya. Seperti Komunitas senasib dan sepenanggungan Iya. mungkin mereka akan lebih ya rajin. kalau ibu-ibu PKK di rumah mungkin kan punya grup WA yang guys, piye, mbok, piye, mbok, gitu. Kalau di sini Iya. mungkin dia akan berbicara seputar itu ya, sehingga Iya, karena mungkin sudah akan- merasakan ya. Iya kan merasakan sama. Wah, ada yang mungkin mengingatkan Bu X, ojo lali ngombe obatmu jam semene lah. Mungkin bisa saling mengingatkan juga ya Iya. kan, komunitas mungkin bisa membantu juga. Mungkin juga apoteker nanti saat memberikan edukasi dengan empati yang sangat mungkin bisa menyemangati pasien tersebut juga dan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya Iya. untuk pasien ya. Kalau di komunitas tersebut mungkin ada jadwal-jadwal tertentu nggak kalau di klinik Edelweiss itu? Kalau di Mungkin berapa kalau bulan di klinik sekali, Edelweiss, atau untuk, iya. untuk ada pertemuan atau Pertemuan komunitas, arisan atau bagaimana kan kita nggak tahu. Maksudnya mungkin bisa disampaikan ada kegiatan itu salah satunya apa sih yang dilakukan gitu. Kalau di klinik Edelweiss itu setiap 1 bulan sekali di Ada Jumat pertemuan minggu ya? pertama ada pertemuan. Jumat minggu pertama, Iya. kalau ngeker Kamis Minggu kedua. jangan sampai ketinggalan ya. Iya. Terus tadi Jumat minggu pertama Iya, itu nanti ada pertemuan dengan ya, mungkin komunitas, bisa ada dokter, disampaikan ya. ya tentang hal-hal yang tadi untuk Kepatuhan. menyemangati ya, tadi pertanyaan Mas Fajar, menyemangati berarti kita bagaimana memberikan empati, menyemangati, terus bagaimana kita mengkontrol juga pasien itu tertib minum obat apa enggak selama Ya. ini. Tertib gak sih pasiennya kalau dengan obat ARV? Selama ini ada yang tertib, ada yang enggak. Oh. Ya, tapi sebagian besar sih tertib So-so minum atau obat. 50-50 atau bagaimana kira-kira? Lebih banyak yang tertib minum obat. Wah, berarti kita akan harus lebih memberikan pengetahuan kepada pasiennya supaya pengetahuannya akan lebih baik sehingga akan tertib minum obat sehingga 100% akan bisa meminum obat dengan baik. Ya. Mungkin itu tugas dari teman-teman yang ada di instalasi farmasi tentunya untuk semakin menggali-gali tentang hal-hal tersebut ya. Mungkin ini udah hampir 1 jam. Oh iya. Kerasa nggak groginya? Kerasa groginya. Di awal apa di akhir? Kalau di akhir udah santai. Sudah di akhir sudah di awal. Iya. Mungkin ada closing statement dari Apoteker Ferry di hari yang bahagia tim ARV di rumah sakit ini. Pesannya mungkin untuk rekan sejawat, mungkin untuk sobat sehat yang di luar sana, pasien dengan ODIF, mungkin apa yang perlu disampaikan atau closing statement? Jadi kalau untuk pesannya untuk ODIF ya, Ya. jangan sampai lupa meminum obat. Jadi kalau misalnya sampai lupa meminum obat, jangan terlalu khawatir, tapi juga jangan terlalu keseringan lupanya. Terus nanti Banyak keseringan lupanya. banyak lupanya enggak minum obat. Jadi untuk tetap semangat terus, belajar disiplin minum obat supaya kondisi tubuhnya juga semakin membaik. Terus kalau untuk teman-teman ya, Iya. teman-teman sekitar itu stop diskriminasi seperti Iya, itu paling Mas. penting itu Jadi ya. paling penting itu diskriminasi. Biasanya kita kan jauhi penyakitnya saja, jangan Iya, jauhi orangnya. betul. Gitu. Iya, berarti kita akan harus lebih aware terhadap pasiennya, tetap memberikan semangat, memberikan kegiatan yang positif untuk mereka, untuk memberikan semangat untuk hidup lebih baik lagi walaupun harus minum Obat obat setiap hari. selama hidupnya. Dan ternyata obat tersebut juga tidak hanya untuk mereka, supaya juga untuk tidak menularkan virusnya ke orang yang lainnya tentunya. Iya. Ya, mungkin itu yang mungkin bisa kita sampaikan di pagi hari ini ya. Terima kasih sekali kepada Apoteker Ferry yang Iya. belakangnya ada ijabahnya. Iya, sama-sama, Kalau saya Mas Wawan. manggilnya Apoteker Ani. Iya.
Kalau bukan Bu Ani, mungkin Bu Ani di lain kesempatan nggih Bu Ani, kita tunggu nggih jadwal dengan Bu Ani. Ya, terima kasih Apoteker Ferry, sehat selalu, terus melayani pasien-pasien ODIF dengan obat-obat ARV yang bermutu dari instalasi farmasi Dr. Adiatma MPH. Oke, begitu. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Darmawan dan Apoteker Ferry. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada kekurangan mungkin dari kami. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa kita ngeker di Kamis minggu kedua. Oke, ngeker guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenapa?